ربي أن يحضروا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد جماعة salat subuh Masjid Nurul Falah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah bahagiakan kita dengan karunia nikmatnya bisa melangkahkan kaki dari rumah ke masjid melaksanakan sholat terbaik awal waktu berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan kita kajian subuh setiap Ahad 3 ini. Semoga Allah senantiasa memberikan karunia, hidayahnya, rahmatnya, maghfirah, inayah dan berkahnya untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam tercurahkan berjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum kajian halaqah ini kita mulai, kita awali dengan doa melalui surah-surah. Semoga apa yang kita hajatkan, kita mohonkan melalui surah-surah ini Allah kabulkan hajat cita-cita kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabb, ampuni seluruh dosa kami dari akibat pada saat ini sampai kami wafat terang-terangan atau yang kami sembunyikan ya Allah, dari akil balik hingga hari ini sampai kami wafat ya Allah. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah, seluruh dosa jamaah Masjid Nurul Falah, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabb, kuatkan akidah kami, mantapkan iman kami, murnikan tauhid kami dari syirik, bid'ah, khurafat, riya, sum'ah, ujub, takabur, sombong ya Allah. Kami hanya ingin ridha-Mu ya Allah, ridhai kami semua ya Allah. Jadikan semua kami ini hamba-hamba-Mu yang ikhlas, al-ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabb, sehat walafiatkan kami semua ya Allah. Angkat penyakit jasmani rohani kami, keluarga kami. Hilangkan dalam diri kami sifat hasud. Lindungi kami dari orang yang hasud. Cabut dalam diri kami keinginan maksiat. Lindungi kami ya Allah dari orang-orang yang zalim, baik golongan jin ataupun manusia. Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah ya Rabb, jaga kami, lindungi kami, selamatkan kami dunia akhirat. Jadikan semua kami ini hamba-hamba-Mu yang amanah. Hadirkan negeri kami pemimpin yang amanah. Ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu
ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Jamaah rahimahumullah, insyaallah esok menurut hisab tanggal 1 bulan Zulhijjah. Tapi nanti hari ini sore akan ada ru'yatul hilal, ya, yaitu penentuan tanggal 1 Zulhijjah. Kapan 1 Zulhijjah itu masuk, besokkah atau hari Selasa? Kita tunggu keputusan dari Kementerian Agama. Kenapa ini disampaikan? Karena berkaitan dengan amalan-amalan ibadah di bulan Zulhijjah. Karena itu dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan, keutamaan bulan Zulhijjah, amalan-amalan apa yang diperintahkan Allah di dalam bulan Zulhijjah ini. Kita ketahui bersama bahwa dari 12 bulan itu ada namanya Arba'atun Hurum, 4 bulan yang diistimewakan. Waktu zaman dulu, zaman Nabi itu diharamkan untuk berperang, ya, diharamkan untuk berperang. Orang yang melaksanakan ibadah di 4 bulan ini maka pahalanya berlipat ganda. Tapi kebalikannya, orang yang melakukan dosa di 4 bulan ini maka dosanya pun berlipat ganda. Berurutan Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang satu adalah bulan Rajab. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu, dan Rajab ini adalah Arba'atun Hurum, bulan yang diistimewakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan bulan Zulhijjah? Yang pertama, bulan Zulhijjah ini disebut dengan ayyamal ma'lumat, ayyamal ma'dudat, ayyamat tauhid, yaitu bulan yang disebut dengan hari-hari tauhid, bulan tauhid. Kenapa disebut bulan tauhid? Karena dalam bulan ini, wabil khusus rangkaian hari-hari awal bulan Zulhijjah itu, kita kembali dikuatkan akidah kita, kembali kita dimurnikan tauhid kita. Makanya gema, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, bahkan talbiyah dikumandangkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi dalam Al-Baqarah 203, bulan Zulhijjah ini adalah ayyamal ma'lumat, ayyaman ma'dudat, ayyamat tauhid, hari-hari tauhid. Ya, kita agungkan, besarkan Allah, kita penuhi panggilan Allah. Nah, ini keistimewaan yang tidak ada dimiliki di bulan yang lain kecuali bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua, Allah bersumpah dengan bulan ini. Di dalam tafsir Al-Quran, penjelasan para sahabat dan ulama, jumhur ulama tafsir menjelaskan ayat walayalin asrin wal fajri, walayalin asrin, demi waktu fajar, demi waktu subuh, dan 10 rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah. Oh, dimatiin kali. Mungkin yang ini dimatiin kan? Yang mic itu dimatiin kan? Ayyamal ma'lumat. Oh, enggak ada.
Coba aja jauh. Coba ya. Jadi Allah bersumpah dengan bulan ini. Ada yang mengatakan 10 awal Zulhijjah, ada yang mengatakan 10 akhir Ramadan. Tapi jumhur ulama yang dimaksud lail asli itu 10 awal bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Inilah kenapa sampai-sampai para ulama menjelaskan awal-awal bulan Zulhijjah ini adalah teristimewa. Ya, diibaratkan kalau Ramadan itu istimewa, teristimewanya di akhir Ramadan. Bulan Zulhijjah istimewa, teristimewanya di awal bulan Zulhijjah. Ramadan istimewa, akhir Ramadan adanya Lailatul Qadar. Zulhijjah istimewa, teristimewanya awal Zulhijjah, yaitu adanya apa? Hari Arafah. Ya, hari Arafah. Nanti saya jelasin tentang hari Arafah itu apa itu. Kemudian yang ketiga, keistimewaan bulan Zulhijjah adalah afdhalu ayyamid dunya. Seutama-utamanya hari dunia itu adalah hari-hari di bulan Zulhijjah. Sampai sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min ayyamid dunya ayyamul amal fiha afdal min amil asr." Tidak ada hari-hari di dunia yang termasuk hari-hari beramal lebih baik dari 10 awal bulan Zulhijjah. Semua amalan di awal bulan Zulhijjah itu berlipat-lipat ganda, Masya Allah. Sehingga ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala misluha fi sabilillah." Bagaimana ya Rasulullah dengan amalan orang yang berjihad di jalan Allah? Rasulullah sampai 3 kali tidak menjawab. Salah samirorin 3 kali. Baru ketiganya Rasulullah menjawab, ya, illa alla yarji'ah, kecuali jika dia tidak kembali pulang. Artinya orang ini meninggal dalam keadaan syahid itu lebih utama. Tapi kalau dia jihad lalu pulang, dia beramal ibadah di bulan Zulhijjah jauh lebih utama daripada jihad. Saking hebat-hebatnya. Amalan apa saja banyak amat, nanti amalannya banyak. Ada puasa, ada zikir, ada talbiyah gitu kan, nanti amalan ini baru kita bahas keistimewaannya. Kemudian yang keempat, istimewanya bulan Zulhijjah itu Yaumul Arafah, adanya hari Arafah. Yaumul Akbar, hari yang paling besar. Yaumul Maghfirah, hari ampunan dosa. Hari turunnya rahmat Allah. Hari dicukupkan segala hajat. Hari doa mustajabah. Hari disebut dengan pertemuan umat manusia, mahsyarnya dunia. Itulah hari di mana jamaah haji melaksanakan wukuf Arafah. Puncaknya haji adalah wukuf. Al-Hajju al-Arafah, haji itu adalah Arafah. Ya, rangkaian ibadah haji itu ada yang bisa diganti dengan dam, kecuali Arafah, kecuali wukuf maksudnya. Jadi lainnya itu masih bisa diganti dengan dam karena uzur, karena sakit. Tapi ketika wukuf, semua yang sakit, apalagi sehat, semuanya harus ada di Arafah. Ya makanya disitulah sibuknya petugas haji itu membawa semua jamaah haji, ya duyufullah, dengan ambulan, dengan kursi roda, dengan berbagai macam agar ada di Arafah. Allah Akbar. Ya, apalagi jatuhnya Arafah itu pas berbarengan dengan hari Jumat. 2 keistimewaan, hari Jumat dan hari Arafah. Ya, Allah Akbar. Udah Jumat, Arafah lagi, makanya disebut dengan Haji Akbar. Haji Akbar itu Pak, semua orang yang ada di Saudi Arabia pun yang awalnya tidak niat melaksanakan ibadah haji, akhirnya pada haji semua. Alhamdulillah tahun kemarin saya termasuk
yang mendapatkan itu. Jadi Arafahnya itu hari Jumat, berarti haji akbar. Makanya walaupun dibatasi 1 juta orang, ya kan, karena COVID kan, karena berbarengan dengan hari Jumat, orang-orang yang tidak niat haji pun semuanya ikut haji. Nah, ketika kita wukuf Arafah itu, ketika berbarengan dengan hari Jumat, kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena kita ada khutbah Arafah. Jadi bukan khutbah Jumat, khutbah Arafah, walaupun hari Jumat. Kenapa? Karena keutamaan Arafah melebihi hari Jumat, saking hebatnya. Bahkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ma min yaumin aqsar min ayyatiqallahu fi 'abdan minan nar. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah bebaskan seseorang dari neraka. Ya. Min yaumil Arafah, dari hari Arafah. Jadi hari Arafah itu hari gerasi lah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau di dunia ini kan orang yang di penjara itu dapat gerasi presiden, maka dia bisa dibebaskan ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala punya hak membebaskan seseorang, dan hak itu adanya di hari Arafah. Orang yang disiksa di neraka Jahannam, neraka Sakor, neraka apa lagi, Wail, ya kan, ya pokoknya semua yang di neraka itu pada hari itu dibebaskan. Saking hebatnya. Kenapa? Karena memulianya itu hari Arafah. Dan hari ini Pak, ternyata setan itu, iblis itu kecil pengaruhnya, sulit ruang geraknya, hina, dirinya itu hina, dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak. Nah, itulah hebatnya hari Arafah. Nah, ini ya. Makanya kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, sunnah puasa hari Arafah. Nanti kita akan jelasin tentang puasanya. Kemudian keistimewaan yang berikutnya, yang kelima, yaumun aklin wa surbin wa zikrullah. Hari makan, hari minum, hari zikir. Kenapa ada disebut hari makan, hari minum di bulan Dzulhijjah? Hari lain nggak ada. Karena saking diharamkannya berpuasa di bulan Dzulhijjah, yaitu mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Ya kan? Nah, itulah rangkaian ibadah haji itu disebut dengan Armina. Arafah, ya kan, kemudian Musdalifah, Mina. Nah, itu kan rangkaian. Kalau untuk mendapatkan paspor, ya kan, jamaah haji yang reguler itu dengan apa? Dengan gelang itu kan. Sedangkan untuk bisa masuk menuju Armina, Arafah, Musdalifah, Mina, itu ada gelang lagi, Pak, gelang khusus namanya. Jadi nggak semua orang dapat gelang itu, kecuali memang dia sudah ditetapkan oleh pemerintah Saudi menjadi tamu Allah ibadah haji, dapat gelang lagi. Jadi 2 gelang, ya, gelang paspor, gelang Armina namanya, Arafah, Musdalifah, Mina, gelangnya. Itu jamaah rahimakumullah. Nah, pada hari-hari itu tuh haram puasa, Pak. Alasan apapun, baik dia puasa sunnah yang biasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa pertengahan bulan, puasa Daud, puasa qadha sekalipun yang wajib, ya kan, Ramadan dia punya utang puasa. Nah, pada hari itu haram puasa. Boleh. Inilah pentingnya kita ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu deh. Mulai kapan? Tanggal 10 sampai 13 bulan Dzulhijjah. Maka disebut dengan ayyamun aqlin wa surbin wa zikrullah, hari makan, hari minum. Lalu kenapa disebut hari zikir, zikrullah? Karena pada hari itu dikumandangkan takbir dan waktunya lebih lama. Sedangkan Idul Fitri itu kan hanya semalam. Kita selesai melaksanakan puasa Ramadan, kemudian pada maghrib kita takbiran, selesai sholat Idul Fitri, selesai kita takbiran, hanya semalam saja. Tapi hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik kita sunnah takbiran, bahkan dalam riwayat boleh tanggal 9 itu sudah boleh. 9, 10,
11, 12, 13 sebelum maghrib. Dari 13 ba'da asar kita masih boleh takbiran. Boleh bertakbiran. Pakai beduk boleh, silakan. Berapa malam tuh? Malam Idul Adha. 5 malam. Masya Allah, takbiran. Itu beduk sampai bolong-bolong gitu. Cuma ada yang sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, minimal ba'da sholatil maktubah, selesai sholat wajib, selesai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zikir yang kita biasa lakukan kita tambah dengan takbiran. Dan ini hanya di hari raya Idul Adha. Karena saking mulianya kan, saking mulianya hanya ada. Nanti kita ketemu insyaallah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Nah, itulah jamaah haji itu pakai pakaian ihramnya paling lama gitu. Paling lama yang bawa Pak Haji, tahu Pak Haji Romli kan? Ya, Pak Haji Majeli, coba lihatin Pak Haji Bapak pakai pakaian ihram paling lama. Makanya kita harus punya cadangan. Kenapa? Khawatir najis, minimal yang di bawahnya. Ya, gitu. Nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai kaos dalam, nggak boleh pakai peci. Kain ihram itu Pak paling lama. Mulai dari wukuf 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ada yang kalau nafar sani ya. Itu. Nafar awal, ada yang ngambil nafar awal, nafar sani. Saya kemarin nafar awal. Makanya nggak dapat makanan di Mekah. Kita pulang duluan, yang penting pulang duluan. Kenapa? Cepat selesai. Biasanya kalau yang udah bujur-bujur itu nafar sani. Ya, karena dia ngasok dulu. Kalau saya udah sekalian aja deh sampai selesai. Kalau udah selesai kan tahallul enak. Kita ibadah sudah selesai. Nah, itu Pak tuh pakai ihram paling lama tuh. Hanya 2 lembar saja kan. Masya Allah. Makanya pentingnya punya 2. Lah Ustaz kenapa nggak dibawa? Sunnahnya begitu Pak. Nah, sunnahnya pakaian ihram itu jangan dibawa pulang. Sedekahkan untuk orang-orang di sana. Kita cuci dulu, jangan habis dipakai mungkin ada najis, ada kotor, ada hitam. Kita kasih orang, jangan, cuci dulu. Ya, ada di sana di Mekah itu banyak cucian. Ada mesin cuci, kita cuci, 1 jam juga kering kan ya. Kita sedekahkan. Itu amalan almarhum Kiai Haji Muhammad Ali bin Ilham. Ketika umroh sama almarhum, dia nyampein ke jamaah dan terus sama saya pulang mau ke Mekah lagi. Ya mau dong. Caranya apa? Ihram jangan dibawa pulang. Kenapa? Sedekahkan untuk orang-orang sana. Insya Allah minta doa kepada yang dikasih itu, doain supaya bisa berangkat lagi. Iya benar. Caranya ini rahasia kita aja yang tahu. Jadi kalau bapak yang pernah mau umroh nih, mau haji nih, ya pakai ihramnya jangan dibawa pulang. Ya, jangan dibawa pulang. Lalu kita sedekahkan, kita doain, minta doa. Nah, kan ini nanti buat kita pakaian nanti mau wafat ya, wafat mah kita beli lagi banyak di Indonesia sini. Pakai online juga sekarang bisa Pak, beli di online langsung pakai ihram. Nanti kita di rumah juga datang sendiri. Cuma 150 ribuan ya. Malah kalau beli di sana lebih enak, lebih bagus lagi. Nah, saya cadangan itu beli di sana. Kalau dari Indonesia itu kadang-kadang nggak ngepas. Saya kecil itu pakai ihramnya gede, wah berat banget. Akhirnya nggak dibawa. Sampai seperti itu ya. Jadi artinya adalah itu diantara keistimewaan bulan Dzulhijjah. Hari makan, hari minum. Makanya nggak boleh puasa, haram puasa. Kita nikmati daging kurban. Kemudian keutamaan yang berikutnya yang keenam, ummatul ibadah. Kenapa disebut ummatul ibadah? Karena menghimpun induk-induk ibadah dalam syariat Islam itu semuanya ada dalam bulan Dzulhijjah. Yang ini nggak ada di bulan Ramadan. Di bulan Dzulhijjah ada. Apa itu? Puasa. Ada kan ya? Bulan Dzulhijjah. Ya, tanggal 1 sampai 9. Kemudian kurban. Nggak ada di bulan lain kecuali di bulan Dzulhijjah, ibadah kurban. Kemudian apa lagi? Salat Idul Adha. Takbiran lebih lama. Haji hanya di bulan Dzulhijjah, bulan lain nggak boleh. Ibadah haji dilaksanakan bulan Muharram ya tidak sah. Bulan Ramadan nggak sah, nggak ada. Ibadah haji ya Dzulhijjah, bulan haji hanya dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Makanya menghimpun semua ibadah syariat Islam itu ada di bulan Dzulhijjah. Jadi rangkaian hari-hari bulan Dzulhijjah itu adalah rangkaian ibadah. Semuanya ibadah. Mulai dari tanggal 1 udah ibadah kita sampai selesai bulan Dzulhijjah ya.
mobil khusus di awal-awal bulan Dzulhijjah. Allah Akbar. Nah inilah saking utamanya. Ya, haji utama hanya di bulan Dzulhijjah. Kenapa utama? Karena ibadah haji itu merangkum semua rukun Islam. Kenapa disebut rukun Islam? Di situ ada ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, ibadah jasadiyah, ibadah maliyah. Ibadah itu ada 4, Pak. Ada ibadah qalbiyah, titik tekannya hati. Misalnya zikir khofi, doain orang, diem-diem, itu namanya ibadah qalbiyah, kerjaannya hati, muhasabah, istighfar, sholawat. Kemudian ada ibadah lisaniyah, lisan yang lebih titik tekannya lisan. Ya, lisan itu misalnya kita zikir, jahar, baca Al-Quran, sholawat, itu zikir. Kemudian ada ibadah jasadiyah fisik, sholat, puasa fisik kan, sholat, ruku, sujud, ya kan. Kemudian puasa menahan lapar fisik. Ada ibadah maliyah, titik tekannya hanya harta, kurban, kemudian zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah haji semuanya ada. Ibadah hati, niat yang kuat, ya kan, niat untuk menunaikan ibadah haji. Orang Islam harus punya niat. Dalam hadis Rasulullah mengungkapkan, kalau ada orang Islam gak punya niat haji, in kana yamut yahudiyan aw nasraniyan, silakan mati dalam keadaan Yahudi dan agama Nasrani. Tanda kutip, saya mengkritik ustadz-ustadz yang suka membawa jamaah umroh, lalu ngomongnya begini, Bapak, Ibu, kan haji itu nunggunya lama, 30 tahun, 20 tahun, udahlah gak usah haji. Nah ini hati-hati, gak usah haji, umroh saja. Kenapa? Karena dia memang pengen dapat duit banyak ya. Karena memang enak banget gitu. Jadi nyari duit yang paling enak itu ya umroh. Kenapa? Coba dah ustadz-ustadz yang bawa jamaah umroh pulang pasti ganti mobil, mobilnya pasti baru, ganti mobil aja. Berangkat umroh dia bawa 100 orang, ya di rumahnya mobilnya Avanza, pulang jadi Alphard, ya kan, 1 orang 2 juta misalnya kan, dikali 100 orang udah 200 juta. Kalau 2 juta, kalau 5 juta seorang betulnya udah bisa dihitung kan. Akhirnya ngomong begitu. Ini yang bukan masalah kalau dia bawa jamaah itu silakan apa, cuma ngomongnya yang salah. Rukun Islam itu bukan umroh. Rukun Islam mana ada? Syahadat, sholat, zakat, puasa, umroh nggak ada kan? Haji yang ada. Umroh itu kalau mau silahkan setelah kita daftar haji gitu. Umroh itu kalau punya duitnya banyak, umroh juga, haji juga silahkan itu ya. Jadi jangan kalimatnya tuh harus diperbaiki, jangan haji atau umroh aja. Kalimatnya silakan Bapak umroh setelah Bapak daftar haji. Nunggunya lama memang iya, karena tempatnya satu, waktunya tertentu, gak bisa waktu yang lain, makanya banyak. Kita masih mending Pak, masih 27 tahun Depok. Malaysia 100 tahun, 100 berapa gitu. Malaysia itu sampai kalau daftar sekarang 100 tahun baru berangkat. Gimana ceritanya gitu. Ya Allah. Indonesia masih mending nih, Indonesia masih mending. Ada umur makanya 100 tahun itu ya Allah. Tapi kan pembangunan terus terjadi kan ya. Nanti bisa jadi Arafah pun bisa jadi 3 lantai kan Pak ya. Supaya nanti menampung katanya target 2030 10 juta targetnya. Sekarang kan 3 juta nih. 2024 bisa jadi 5 juta. Mudah-mudahan kalau 5 juta kan Indonesia ditaikin lagi. Ya kan bisa jadi, katanya tuh target pemerintah Saudi itu 10 juta haji itu target akhirnya. Bagaimana caranya? Hukumnya, minanya di mana? Ya, mungkin pembangunan kan terus terjadi. Makanya pembangunan yang paling mahal di dunia adalah pembangunan Masjidil Haram. Bukannya triliun ya, bilion. Jadi uang tuh udah saking banyak tuh bilion. Maka Masjidil Haram Pak, saya umroh tahun berapa sama sekarang kemarin haji, waduh beda banget. Kadang beda banget tuh. Setiap kita berkali-kali umroh haji gitu, pasti beda terus bangunan. Pasti banyak yang perbedaan. Masya Allah. Sampai toilet aja di bawah tanah. Toiletnya aja di bawah tanah. Toiletnya di bawah tanah. Pakai eskalator ke bawah toiletnya. Dan toiletnya nggak ada yang berdiri. Ya. Mana ada toilet berdiri di sana. Ya. Sampai wudunya pun nggak ada wudu berdiri. Wudu duduk. Wudu
duduk, kemudian memang itu yang sunnah begitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Ibadah lisan, ibadah jasadiyah. Haji itu ibadah jasad, harus sehat. Makanya sekarang tahun ini kan haji yang paling banyak tuh haji lansia. Haji lansia itu artinya memang ya umurnya ada yang 100 tahun. Yang sekarang meninggal udah lebih dari 70 orang ya. Naik terus yang meninggal nih. Ini belum haji nih Pak. Belum haji aja udah banyak yang meninggal, di Madinah udah banyak yang meninggal. Karena memang usianya sudah uzur. Tapi yang menarik ada seorang jamaah haji, dia berangkat pakai kursi roda, di sana jalan kuat, nggak pakai kursi roda. Itu kursi roda dibuang. Ya Allah, sehat gitu, aneh. Ada lagi ibu-ibu yang stroke, dia pakai kursi roda, dia berangkat minum kurma lalu jam-jam minum jam-jamnya dia niat karena Allah ingin menunaikan ibadah haji, ingin sehat, stroke-nya hilang. Masya Allah, banyak hal yang di luar nalar. Itulah karena ada umurnya 90 tahun, gagahnya luar biasa. Masya Allah, kemudian diberikan haji yang mabrur. Kemudian harta, nah ya memang harus mengeluarkan harta ya. Makanya itulah haji, semuanya ada, niatnya ada, ya fisiknya ada, hartanya juga harus ada. Niatnya ada, hartanya belum nyetor ya gak bakal berangkat. Kan ya uangnya banyak tapi belum tentu haji. Nah, tapi Bapak gampang Pak. Tahun ini daftar, tahun ini berangkat, gampang. Toto bisa berangkat. Tahun ini daftar, tahun ini murah, paling cuma 15.000 US dollar. US dollar bukan 15.000 rupiah. Sekitar 200 jutaan, 250 jutaan. Ya, namanya haji furoda. Haji furoda itu nggak usah antri Pak. Tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Nih habis apa nih? Habis haji selesai Bapak daftar, tahun besok sudah berangkat. Sekitar itu. Tapi kalau haji plus itu 150 juta. Itu sekitar 5 atau sampai 7 tahun. Masih antri juga. 5 sampai 7 tahun dan sekarang Ustaz syukur berangkatnya. Ya, saya syukur Ustaz Muslim ya, Ustaz Muslim gurunya Fajar juga berangkat. Itu haji plus dia tuh, haji plus itu 5-7 tahun antrinya. Allah Akbar. Apa bedanya? Ya lebih mahal, fasilitasnya juga lebih enak. Kalau haji biasa tuh Pak, hotelnya jauh dari Masjidil Haram, naik bis dulu. Kalau yang haji plus atau haji furoda, ya itu teman saya itu, ya Allah, ya itulah Masjidil Haram dengan hotel ya dekat banget. Duit juga sampai melempar jumroh pun Pak. Kalau kita 6-7 kilo jalan. Kalau haji furoda atau haji plus itu paling jauh 500 meter. Karena tendanya itu dekat banget. Iya. Hotelnya Hilton, kemudian itunya juga melempar jumrohnya juga dekat banget. Hotel apa? Iya. 500 meter paling jauh paling bisa 300 meter. Atau ini enak amat ini orang nggak perlu jarak-jarak. Tapi walaupun mengenai jarak itu kan sebenarnya kualitas ya, kuantitas. Tapi kan kualitas kan hanya Allah yang tahu. Siapa yang mabrur hanya Allah yang tahu. Jadi haji biasa dengan haji plus sama haji furoda, yang mabrur yang mana? Wallahu a'lam. Tergantung niatnya ya. Kemudian yang ke-7, keistimewaan bulan Dzulhijjah adalah bulan yang tidak memiliki kekurangan, tidak ada cacatnya. Dalam hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Syahrani la yanqusani syahra di Ramadan wa Dzulhijjah." 2 bulan yang tidak memiliki kekurangan, yang ada keistimewaan. Bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Itulah istimewanya ya. Ramadan ada puasa, ada Idul Fitri, ada Lailatul Qadar. Dzulhijjah ada haji, Idul Adha, kurban. Nah, makanya 2 bulan ini nggak ada kekurangan, ada keistimewaan. Jadi jangan kita anggap Pak, ini kan baru tanggal 1 nggak dapat pahala. Justru nggak begitu Pak. Sama dengan Ramadan aja itu kan kita sedekah pahalanya berlipat ganda. Ya kan? Makanya tanggal 1 ini kita mulai nabung untuk kurban. Mulai nabung ya kan, misalnya kurban 3 juta, 3.500.000. Ya kan? Ya nabung dari sekarang di tanggal 1 ini kan, besok tanggal 1 kita nabung. Jadi nabung sehari berapa? Ya sampai 10 hari itu ya, insya Allah kurban. 100.000 ya, 100.000 3 juta kan, 10 hari. 10 hari 10
kurang. Ya, 300.000 ya, 300.000. Bukan dari kemarin-kemarin aku kira. Allah. Lalu yang ke-8, bulan Dzulhijjah ini bulan yang disempurnakan agama Islam. Agama Islam itu sempurna di bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada tambahan-tambahan lain. Ketika Rasulullah SAW khutbatul wada, khutbah perpisahan, karena setelah itu Rasulullah wafat, dihadiri 124 jamaah haji, Rasulullah berpidato, berkhutbah, lalu turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, tidak ada nikmat yang terbesar selain nikmat Islam, dan agama Islam sudah sempurna waktu itu. Dan itu turunnya di bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang amalan-amalan apa saja bulan Dzulhijjah? Pertama, amalan yang utama itu adalah ibadah haji. Ya, ibadah haji ini di bulan Dzulhijjah. Ya, karena hanya dilaksanakan di bulan haji, ya kan ya, di bulan haji itu. Ya, ada haji ifrad, haji tamattu dan sebagainya, itu nanti untuk penjelasannya itu khusus ya bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Biasanya ada manasik haji sebelum melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini hanya di bulan Dzulhijjah. Ibadah lain masih bisa. Ya, sholat bulan apapun boleh, bisa. Puasa bulan apapun bisa. Zakat Ramadan doang. Tapi kalau haji juga sama, hanya di bulan zakat bisa di bulan lain Pak ya. Zakat hanya zakat fitrah yang bulan Ramadan. Zakat mal boleh di bulan lain. Tapi kalau haji hanya di bulan Dzulhijjah. Waktunya di bulan Dzulhijjah. Tempatnya di situ doang, nggak bisa di lain-lain. Nggak bisa di Jaitun, nggak bisa di Jampang, nggak bisa. Harus di mana? Harus di Mekah, nggak bisa di mana-mana. Jadi nggak bisa ya. Itulah makanya antrinya sampai lama begitu. Alhamdulillahnya banyak sekarang orang yang menunaikan ibadah haji cadangan. Ada tetangga yang nggak sanggup bayarnya Pak, dia dapat haji cadangan. Aduh, saya nggak sanggup. Dan juga ada pertimbangan yang lain. Tahun depan aja dah katanya, ya Allah. Karena 2 hari mau berangkat disedorkan, mau lunasin nggak nih? Kalau lunasin tahun ini berangkat, nggak bisa deh. 2 hari kata gue punya duit, saya harusnya minjem duit dulu ya, nggak bisa deh. Tahun depan katanya baru bisa berangkat. Jadi banyak yang tahun 2024 ini berangkat di tahun ini, ya karena Depok aja sampai 200 orang kalau tidak salah itu haji tambahan. Haji tambahan itu haji cadangan bagi orang yang ada yang meninggal, ya kan harus 2023 banyak yang meninggal, ada yang sakit, ada yang macam-macam, ada yang tidak sanggup melunasi karena sekarang mahal kan nih. Saya masih 35, sekarang udah 52 kalau nggak salah. 52 juta sekarang tahun ini. Ya Allah. Kalau Anies Baswedan nggak mungkin kalau dia jadi presiden 52 ya. Mudah-mudahan. Ya Allah. Ya haji itu ya, haji itu hanya penting. Yang kedua kurban. Kurban ini hanya di bulan Dzulhijjah. Nah, kapan kurban itu? Yaitu selesai sholat hari raya Idul Adha. Kurban itu hukumnya Pak, ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i yang kita pegang ini juga berbeda pendapat. Pertama, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Tapi ada juga sebagian mazhab Syafi'i, pendapat ulama Syafi'i, hukumnya apa? Fardu kifayah. Nah, ini jarang diungkapin nih. Ya, kalau jumhur ulama, memang jumhur ulama itu sunnah muakkad. Tapi kalau mazhab Syafi'i ada 2 pendapatnya. Mazhab Syafi'i juga ini ada 2. Pertama, sunnah muakkad, yang kedua fardu kifayah. Apa bedanya? Kalau sunnah muakkad itu sunnah mendekati wajib. Kalau fardu kifayah itu artinya kalau satu keluarga tidak ada yang berkurban, dosa semua. Satu RT nggak ada yang kurban, dosa semua. Satu RW nggak ada yang berkurban, dosa semua, sama dengan sholat jenazah. Sholat jenazah kan begitu kan? Sholat jenazah itu diwajibkan namanya fardu kifayah. Misalnya ada orang meninggal karena mabuk, lalu nggak ada yang mau nyolatin, ya karena dia muslim, semuanya dosa tuh Pak, satu kampung dosa. Jadi walaupun satu orang sudah melaksanakan, maka kewajibannya gugur, itu fardu kifayah. Nah, mazhab Imam Syafi'i itu ada 2 pendapat, sunnah muakkad dan
fardu kifayah. Sedangkan mazhab Abu Hanifah wajib ain, fardu ain. Apa maksudnya fardu ain? Setiap muslim wajib kurban. Berdasarkan hadis man wajada sa'atan lam tudahila taqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki uang, rezeki untuk membeli sapi, membeli kambing, lalu dia tidak mau berkurban, maka jangan mendekati musola kami, tempat sholat kami. Tuh, masya Allah, saking penting-pentingnya berkurban sampai dikatakan seperti itu. Makanya mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, hukumnya wajib ain. Wajib ain itu artinya setiap muslim wajib berkurban. Ya, kebetulan kita bukan mazhab Abu Hanifah ya. Bayangin kalau Abu Hanifah ya. Aduh, beramai banget ya Allah. Malah lagi susah, anak banyak yang masuk sekolah, uang susah gitu ya. Waduh, wajib ain. Allah Akbar. Ya Allah. Tahalus bin ni'mah. Kan kemarin saya waktu haji itu menjadi kepala regu kan, ketua regu. Kan dapat duit tuh, Pak. Duit itu buat apa nih? Kita aja beliin kambing buat kurban. Ya alhamdulillah dapat kambing buat kurban di sana. Jadi dam dan kurban. Sebab kurban itu lebih mahal, Pak. Kurban lebih mahal dibanding kurban sama dam. Kurban lebih mahal daripada dam. Kalau dam itu 400 real, sedangkan kurban 600 real. Kurban 600 real, kurban untuk kambing atau sapi, nggak tahu. Kalau onta lebih mahal lagi. Kalau onta itu bisa 30 jutaan. Allah. Itu yang kedua, ibadah yang hanya dilaksanakan berjudi haji adalah kurban. Ya. Kemudian yang ketiga, puasa. Kapan? Sunnahnya dari tanggal 1. Ya, bagaimana hadis tadi? Jadi hadis yang umum ya Pak ya. Kalau hadis yang khusus dari tanggal 1 itu memang hadisnya hadis fadhil amal, hadis dhaif, bahkan ada yang mengatakan hadis maudhu ya. Tapi kalau hadis sahihnya yaitu hadis afdal ayyami dunya, seutama-utama hari dunia, maka kita disunahkan dari tanggal 1. Jadi 9 hari itu kita sudah puasa. Niatnya apa? Niatnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 niatnya puasa Dzulhijjah. Saya niat puasa besok hari di hari Dzulhijjah atau di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 7. Tanggal 8 khusus namanya hari Tarwiyah. Tanggal 9 lebih utama lagi, yaitu namanya hari Arafah. Ini hadisnya nggak diragukan lagi, yaitu hadis Sahih Muslim, man shoma yaumu Arafah yukaffiru sanatan madiyatain. Siapa yang puasa di hari Arafah, Allah akan hapuskan dosanya selama 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Saking hebat-hebatnya puasa di hari Arafah. Mungkin kalau tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berat. Ya kan? Berat ya. Emang berat ya. Biasanya ibu-ibu yang rajin. Jangankan bapak-bapak, Ustaz juga belum tentu sampai 9 hari. Berat kan? Tapi paling tidak tanggal 9 jangan sampai enggak lah. Karena itu ya Allah Akbar, doa mustajab. Hari besar, hari utama itu hari Arafah. Ya, ingin mengetahui hari Arafah, ya nanti kita tunggu keputusan pemerintah. Ya, yaitu sidang isbat hari ini, sore ini nanti ditetapkan. Cuma kalau Dzulhijjah itu nggak ada yang nunggu ya, nggak ada yang nunggu. Kalau Ramadan sama Idul Fitri banyak yang nunggu, banyak yang nonton tuh. Kenapa kalau Ramadan kita mau puasa, Idul Fitri kan mau hari raya Idul Fitri mau lebaran. Coba kalau Dzulhijjah. Paling-paling ada nanti di TV One, di TV sidang isbat ya. Biasa-biasa aja ya. Padahal itu masuk tanggal 1. Nanti kita lihat kalau kelihatan bulan berarti hari Senin, berarti sama dengan Muhammadiyah. Tapi kalau tidak kelihatan bulan berarti disempurnakan bulan Dzulqa'dahnya 30 hari, berarti hari Selasa. Kita tunggu saja ya. Tanggal 1-nya hari apa? Nah itu kita sunnah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian yang berikutnya kita sunnah takbiran. Jadi sebagai disampaikan takbiran dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Ini ada perbedaan ulama. Ini bukan dari ulama, sahabat. Kalau yang mengatakan mulai dari hari Arafah
itu adalah menurut perbuatan Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Sedangkan menurut Umar bin Khattab dari tanggal 9 tapi ba'da zuhur. Kalau Ali bin Abi Thalib tanggal 9 ba'da subuh. Kalau Umar 9 Zulhijjah ba'da zuhur. Ya, jadi ternyata enggak ada riwayat ba'da maghrib, Pak. Jadi tanggal 9 dua-duanya, cuma bedanya ba'da subuh sama ba'da zuhur. Sampai kapan? Sampai sebelum maghrib, ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah kita takbiran Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian amalan berikutnya adalah kita banyak amal soleh, baca Quran, sholat, sedekah, boleh deh Pak ya. Ya, sama dengan Ramadan lah ya. Ramadan kan bisa khatam Quran, ya kan, 2-3 kali atau 1 kali ya. Kita niatkan di bulan Hujan ini kita lebih kuat lagi baca Qurannya, karena pahalanya sama dengan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Kemudian banyak amal soleh kita nabung untuk kurban. Ya. Nah, sekilas tentang kurban, saya bacakan hadis-hadis supaya menjadi penyemangat kita berkurban. Hadis yang pertama, ini Pak ya, man amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah min iradam wa inna lata yaumal qiyamah bi quruniha wa as'ariha wa azlafiha wa adadam yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'in al-ard fatibu biha nafsah. Tidak ada satu amalan manusia pada hari raya kurban yang Allah lebih cintai melebihi dari menyembelih hewan kurban. Nah, contoh nih, kita sedekah lagi bangun masjid, lalu pas hari Idul Adha mau sedekah apa mau kurban? Ya kurban, karena kurban lebih utama kalau pas hari Idul Adha. Kalau sekarang masjid ya begitu. Jadi 4 hari itu sedekah utama adalah kurban. Hari pertama tanggal 10, hari kedua tanggal 11, hari ketiga tanggal 12, hari keempat tanggal 13. Jadi kalau nggak punya duit tanggal 10 boleh nggak, tanggal 11 boleh. Nggak punya duit tanggal 11, tanggal 12 boleh nggak? Boleh. Tanggal 12 nggak boleh. Nggak punya duit tanggal 13 boleh. Boleh. Cuma yang masalahnya siapa yang nyembeli, siapa yang ngurusin gitu. Kecuali mengurus sendiri gitu ya. Tapi boleh, sah hukumnya. Kurban itu nanti datang di hari kiamat dengan semua anggota tubuhnya, rambutnya, kukunya, dan sungguhnya Allah akan menerima kurban itu sebelum darahnya itu jatuh ke tanah. Makanya kita disunahkan ketika kita berkurban, ketika darah mengalir sampai tetesan terakhir itu doa mustajab. Yang lain menyaksikan takbiran, kita yang berkurban di hewan kita doa, karena doa saat itu mustajab. Doa saat itu mustajab. Jangan sia-siakan doa ketika kurban itu, masya Allah. Makanya awalnya jamaah haji, saya punya teman di Mekah namanya Ustaz Umar. Ini ada teman-teman yang mau kurban di sini katanya. Ya memang itu lebih utama Ustaz. Ini mumpung ente haji, antum haji katanya. Ya, kemudian di tanah haram, ya pahalanya berlipat-lipat ganda. Sama dengan sholat. Sholat di Masjidil Haram berapa Pak? 100.000 pahalanya. Kurban di sana juga 100.000 kambing. Itu saya umumkan kalau jamaah banyak kurban. Saya megang duit banyak banget tuh, berapa ribu real. Ya, berapa orang nitip, Ustaz saya mau kurban, Ustaz mau kurban. Ya alhamdulillah mau kurban. Allah Akbar. Selesai itu Pak, itu yang tinggal di Mekah itu Ustaz Umar tuh. Waduh, masya Allah. Ngasih duit sih enggak, kita dikasih makan makanan Indonesia banget. Bakso, gorengan, itu yang paling nikmat tuh. Saking senangnya, makasih Ustaz ya. Iya. Apa saya mau dapat enggak? Bukan buat antum sekeluarga. Dia tinggal di sana sudah hampir 20 tahun, Pak. Anak istrinya sekolah di sana, jadi punya 2 KTP. Itu aneh, punya 2 KTP, KTP Indonesia dan KTP Saudi. Ini namanya tuh warga apa namanya? Warga negara Indonesia, pokoknya itu warga Indonesia, warga Saudi. Yang tahu udah punya 2 KTP, saking lamanya di sana. Allah Akbar. Nah itu Pak ya, jadi kurban itu begitu luar biasa. Kemudian sekarang hadis yang kedua, ini supaya semangat kurban. Yaitu ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu kurban? Ad-Duhi. Lalu Rasul menjawab, sunnatu abikum Ibrahim, itulah sunnahnya
bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi dibacakan ayatnya ya, salat subuh sengaja baca tadi surah As-Saffat ayat 100 sampai 110 itu tentang penjelasan ayat-ayat kurban ya. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ismail alaihissalam, falamma balagha ma yaqala ya bunni inni arafil manam ani asbab banzur ma jatara qala tibal matuna sajid insyaallah minas sabirin. Apa kata Rasulullah? Rasul menjawab, ya bikulli sa'aratil hasanat, setiap bulu itu adalah kebaikan, setiap rambut kebaikan. Kebaikan itu adalah pahala bagi orang yang berkorban. Artinya tuh bulunya, coba sekali-kali Bang Toto itu kambing jumlahnya berapa, mulia berapa? Nah, itulah pahala orang yang berkorban. Saking gede-gedenya pahalanya.